Hai, halo, selamat sore semuanya. Wow, bentar lagi buka puasa yang di WIB, yang di WIT dan Wita mungkin udah buka puasa ya sekarang. Jadi selamat berbuka teman-teman semua yang sudah berbuka. Yang belum, sabar sebentar lagi ya, jangan sampai batal. Baiklah, hari ini spesial. Kalau teman-teman lihat hari ini adalah episode 100 di Dikdok. Wow, finally gitu ya. Kita akhirnya mencapai 100 episode, tapi untuk Instagram Live Marathonnya masih ada 39 episode lagi. Oke, jadi sabar, sabar. Aku mau sapa-sapa dulu yang udah nonton sore hari ini. Hai, ada Kak Iga, Kalia Susanti, hai Kak. Ada Kak Arman, ada Kak Rohani juga, halo. Ini aku happy banget di episode 100 ini. Sebenarnya tadi pengen ada acara tambahan sih, cuman mengingat nanti akan tabrakan sama jam berbuka gitu ya, daripada gangguin teman-teman, mending nanti next sesi aja kita mau bikin acaranya. Hai Dokter Calvin. Oke. Nah, di episode 100 yang spesial ini kita akan bahas tentang topik yaitu gangguan somatik. Jadi kalau teman-teman mungkin sering dengar bipolar, banyak-banyak apa ya istilah-istilah dalam dunia kedokteran jiwa. Nah, gangguan somatik ini juga istilah yang sebenarnya masih jarang didengar, teman-teman juga jarang tahu. Makanya kita mau bawa ini, kita bahas, ngobrol nanti sama Dokter Windy Aristiani, spesialis kedokteran jiwa. Oke deh. Wow, ini ayo undang teman-teman yang lain buat nonton karena hari ini spesial episode 100 kayak tadi aku bilang. Baiklah, kalau gitu aku akan undang Dokter Windy dulu. Oke. Oke, Dokter Windy udah di undang, boleh diterima dok? Iya Kak Rohani, biasanya malam ya kita jam 9, jam 10, setengah 10 sore ini kita live-nya di jam 5 sore biar teman-teman yang lain bisa nonton gak tidur ya, yang suka tidur cepat. Mungkin Dokter Windy boleh diterima dok? Nah, aku butuh nih masukan dari teman-teman. Kemarin banyak juga yang DM kayak judulnya ini dong, bahasnya aku suka banget dan seneng banget. Teman-teman kasih masukan judul. Jadi, ayo jangan capek-capek kasih judul ke kita supaya nanti kita bisa bahas di Dikdok episode-episode selanjutnya ya. Semua masukannya udah aku tampung ya, tenang aja nanti kita akan tayangkan di episode lainnya. Masih menunggu Dokter Windy ya nih teman-teman. Bentar ya. Kayaknya Dokter Windy, oke. Bentar ya. Kita masukin. Oke. Iya nih Kak Arman juga salah satu yang suka kasih masukan nih ke Dikdok. Makasih ya Kak Arman ya. Kak Rohani juga. Ini masih nunggu Kak yang lainnya teman-teman ya, Kak Arman dan Kak Rohani, sabar ya. Aku lagi undang Dokter Windy nih. Sudah diundang Dokter Windy, boleh diterima. Ini yang lain pada ngapain ya hari ini? Hai, ada Kak Christine. Halo. Oke, semoga Dokter Windy ini bisa lihat notifikasinya. Aku udah undang dokter. Nah, teman-teman, jadi ciri-ciri yang mau kita bahas hari ini tuh gangguan somatik adalah kalau misalnya teman-teman suka ngeluh kayak nyeri, sakit, terus pas dicek nih ke dokter gitu ya, atau ke pelayanan kesehatan kok ternyata nggak ada apa-apa, ternyata kata dokter sehat-sehat aja kok, nggak ada masalah. Terus teman-teman terasa lagi tuh gangguan fisiknya, teman-teman cek lagi, ternyata masih tetap nggak apa-apa. Nah, jangan-jangan itu adalah salah satu gejala kalau teman-teman kena gangguan somatik. Nah, apa sih gangguan somatik itu? Kita akan ngobrol nanti sama Dokter Windy, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Hai Kak Rosa, ini Dokter Windy kok belum bisa terima ya? Bentar ya. Dokter Windy udah aku undang. Oh, Dokter Windy nggak bisa bergabung. Oke, sebentar. Ini kayaknya, bentar ya. Dok, coba masuk. Ini Dokter Windy udah di dalam belum ya? Dokter Windy belum di dalam ya? Dok. Sebentar ya, teman-teman. Curhat dong, kalian lagi ngapain nih hari ini? Lagi nonton di mana? Apalagi nunggu buka puasa atau lagi liburan atau lagi di ngapain? Sambil nunggu Dokter Windy nih.
Oke, hai Kak Henia. Oke. Nah, kalau aku sih habis ini kita mau pergi ada acara sama teman-teman yang lain. Kalau kalian ngapain nih? Atau kalian mungkin punya keluhan lain selain yang tadi aku sebutin? Mungkin kalian termasuk orang yang suka cemas gitu ya, atau tiba-tiba kalau lihat seseorang suka takut gitu, suka deg-degan tiba-tiba, bukan karena jatuh cinta ya, karena ada kayak panic attack. Jadi beda ini ya, panic attack sama ini. Oh, belum selesai Kak Arman. Jadi nah ini banyak nih teman-teman yang banyak apa rancu ya. Jadi 100 episode maraton itu kita mulainya dari episode ke-40 di 1 Februari. Jadi kalau hitungannya mulai 1 Februari, nanti kita akan selesai di 11 Mei. Masih lama, jadi ada 39 episode lagi Kak Arman, tenang. Cuman kalau dari Dikdok ada episodenya, itu kan kita startnya dari 2021. Nah, itu episodenya udah 100 hari ini. Nggak terasa ya, belum 2 tahun kita udah episode 100. Aku seneng banget. Hai, ada Kak Alom. Nah, ini Dokter Windy udah ada, Dok. Coba aku undang dulu ya, Dok ya. Semoga ini bisa. Aku udah undang dokter, semoga bisa. Please, please, please. Harusnya bisa sih. Nah, bisa. Oke. Bentar. Oke, Ketinggiannya. taruh ya. Paskan dulu, Dok. Paskan angle-nya dulu. Ketinggian nih. Ketinggian. Coba aku. Oke. Dah. Terlalu agak jauh. Selamat sore, Dokter Windy. Assalamualaikum, Dok. Halo, selamat sore Mbak Ivo. Sehat. Sehat, Dok. Kita ketemu lagi ya, Dok. Kayaknya kita baru ketemu kemarin 2 minggu lalu atau seminggu lalu ya. Saya lupa. Antara itulah ya. Ini Itu maraton namanya juga ya. iya, ini Dokter Windy ini lagi persiapan membuka puasa juga ya di Jogja ya. Betul. Oke. Bentar lagi sih kayaknya kalau Jogja buka puasanya. Nah, teman-teman, Dok, ini hari ini itu episode spesial. Jadi pertama-tama kita mau ucapin makasih dulu nih sama Dokter Windy. Kita arrange waktunya susah banget, tapi Dokter Windy mau tadi ya akhirnya mau menyempatkan diri untuk sharing edukasi di sini. Kita sempat berdebat tadi, Dok topiknya apa? Yang ini gitu. Akhirnya kita ketemu lah itu Mau yang banget ya. Baru tadi. nggak apa-apa Dok. Nah Dok, jadi mungkin ini first time Dokter Windy ada di Dikdok. Dikdok ini edukasi kesehatan. Kalau dokter tahu kita by Instagram Live. Intinya kita mau ajak rekan-rekan dokter, pejabat dokter, teman-teman semua, penonton, siapapun bisa nonton dan bisa terinfo. Sesimpel nonton live Instagram. Jadi nggak perlu ngeluarin uang, nggak perlu ngeluarin tenaga. Ya, oke. Nah, kita mau kenalan dulu episode 100 yang spesial ini. Ini episode 100 ya Dok ya. Jadi Dokter Windy spesial nih. Isinya di 100 kita mau kenalan sama Dokter Windy Aristiani, MMR SPKJ. Nah, dokter boleh kenalan dulu sama teman-teman Dikdok. Kesibukan dokter ngapain aja sih? Offline-nya di mana sih, Dok? Oh gitu. Halo teman-teman Dikdok, Pak Ivo dan teman-teman yang sedang live. Ya, salam kenal ya. Saya Dokter Windy Aristiani. Kebetulan saya kegiatan akhir-akhir ini tuh lebih banyaknya menjadi dosen. Jadi waktunya itu lebih banyak di kampus mengajar gitu ya. Nah untuk sebagai klinisnya itu ada di 3 tempat kebetulan, satunya lagi 4 deh, satunya lagi online di YesDoc. Jadi yang pertama di Rumah Sakit PKU Kota Jogja. Mungkin kalau ada yang di luar Jogja boleh googling dulu ya, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota Jogja. Kemudian yang satu lagi Rumah Sakit UAD. Kalau satunya lagi tuh di praktek gitu ya, praktek pribadi di rumah. Untuk ngajarnya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Untuk yang online itu ada di link saya, itu di YesDoc. Nanti bisa konsul lebih lanjut kalau memang dibutuhkan. Gitu. Terima kasih. Oke. Sama-sama ini teman-teman Dokter Windy juga ini loh, strong woman loh. Berapa Dok anaknya Dok? Wah, selain sibuk. Oh iya, nggak jauh-jauh dari situ ya, namanya juga mama ya. Iya, saya sudah menikah dengan 2 putri, kebetulan yang satu umurnya udah 9 tahun, yang kedua umurnya 6 tahun, gitu. Udah tinggal di Jogja sejak tahun 2011.
2011, Wow. tapi kalau dari kuliahnya dari 2005 ya. Wah, Dari 2005, terus tetap akhirnya sampai selesai dan menikah lanjutnya di sini. Jadi kalau bisa dibilang 2005 lah. Sejak 2005 sampai sekarang udah di Jogja terus. Gitu. berarti ini ceritanya ya dapat orang Jogja ya berarti ya dok ya. Oh gitu. Jodohnya dari orang Jogja. Iya Jogja kotanya nyaman banget sih teman-teman yang belum pernah ke Jogja wajib ke Jogja ya emang nyaman banget saya akuin. Oke dok Kangenin ya. kita mau menjelang buka puasa nih kita mau ngobrol ringan aja teman-teman boleh sambil persiapan ya buka puasanya dokter pun nanti kalau ada yang manggil gitu ya misalnya mah Bu itu buka nggak apa-apa kita langsung buka aja. Ini ada yang nanya ada izin follow nih boleh di follow aja dokter Windy silahkan nggak apa-apa. Iya, siapa? Saya kan cari-cari tahu nih. Saya beberapa kayak kemarin tuh buka-buka kayak tadi topiknya ada. Saya cuma cari banyak nggak sih yang kasih edukasi gangguan somatik. Ternyata dok masih sedikit banget yang kasih edukasi tentang gangguan somatik. Jadi sebenarnya istilah gangguan somatik sore hari ini tuh sangat jarang sekali didengar oleh teman-teman. Gitu. Saya pun merasa jarang mendengarnya. Nah, kan tadi kita bilang kalau kamu punya gejala-gejala kayak wah, mungkin suka nyeri, pegel-pegel terus waktu kamu cek ternyata nggak apa-apa. Kayak ini kenapa sih terus kamu cek lagi, sakit lagi kamu cek lagi terus nggak kenapa-napa. Nah, sebelum kita ke situ uh, kita penasaran ini gangguan somatik memang namanya atau sebenarnya dia nanti terbagi lagi sih dok kalau di istilah kedokteran jiwa itu? Oh gitu. Jadi sebenarnya awalnya itu gangguan somatoform dulu. Jadi gangguan somatoform itu baru nanti di bawahnya ada gangguan somatik, gangguan somatisasi lebih tepatnya. Jadi awalnya somatoform dulu. Jadi ini satu satu bagian dari somatoform itu sendiri. Jadi kita harus kenal dulu nih sama istilah somatoform. Soma itu kan artinya tubuh ya. Terus form itu kan bentuk ya. Jadi macam-macam keluhan gitu secara subjektif yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi keluhannya itu macam-macam ya, Mbak Ivo. Jadi mulai dari rasa nyeri, rasa pegel, capek gitu ya. Terus ada gatel, sesak, sakit perut, diare, mual, macam-macam. Itu keluhan namanya keluhan somatik, keluhan soma itu macam-macam. Jadi dari keluhan itulah yang mungkin nanti akan berhubungan dengan gangguan psikisnya gitu. Mungkin ada disertai cemas dulu atau depresi dulu, kemudian baru timbul keluhan fisiknya tadi atau somatiknya gitu. Oke. Berarti memang gejalanya seperti yang tadi kita terangkan di caption ya dok ya, yang seperti kayak tadi kata dokter dia gangguan pada tubuh dulu, tapi nanti ternyata bisa ke psikis kita karena pas dicek tubuhnya nggak apa-apa gitu ya, gitu. Nah, oke dok, itu kan susah banget ya dok. Maksudnya untuk kita tuh kayak merasa kalau diperiksa ke dokter nggak apa-apa, pasti akan kita males banget atau susah banget ngecek kelanjutannya, apalagi kalau tidak direkomendasikan ke psikolog atau psikiater untuk pemeriksaan lanjutan. Nah, kendalanya apa dok? Yang buat teman-teman ini akhirnya biar mengerti, oh ini jangan-jangan saya lagi di fase gangguan somatik nih saat ini. Oke, jadi kalau untuk somatoform itu kan sebenarnya ada gangguan yang ada beberapa kelompok gitu. Nah, kelompoknya ini tuh ada gejala fisiknya. Gejala fisiknya itu yang tadi saya sebutkan itu tidak ada dasarnya gitu, tidak ada bukti gitu bahwa memang sakit kepala beneran gitu. Emang misalnya ternyata ada sesuatu hal misalnya ada hipertensinya atau ada yang mendasari itu tuh tidak terbukti gitu. Sehingga setelah diobati berkali-kali itu hanya mengurangi atau meredakan sebentar saja. Jadi sementara. Nah, tapi untuk sampai akarnya gitu ya, sampai dia hilang sama sekali keluhannya itu nggak bisa. Harus ke psikolog atau psikiater gitu ya. Kalau ke psikiater atau psikolog itu nanti akan dibantu. Apa sih yang mendasar ini? Atau jangan-jangan ada stresornya dulu nih gitu, sehingga manifestasinya atau munculnya gejala itu adalah bentuk dari reaksi gitu dari suatu stresor yang berat gitu. Nah, kapan ini disebut dengan gangguan? Kalau ini gejalanya sudah kronis, jadi udah dokter shopping dulu selama 6 bulan minimal gitu. 6 bulan nih dengan keluhan yang sama, misalnya sakit perut ya. Ini kalau saya pernah dapat kasus itu sakitnya itu sakit perut. Sakit perutnya ini sudah dirawat ya, rawat jalan oleh bagian UPD, udah bagian interna itu sudah
lama gitu, udah selama 6 bulan gitu, ternyata tak kunjung apa Sembuh. namanya membaik gitu. Hilang. Ya kemudian dikonsulkan dari bagian UPD ke psikiatri itu setelah 1 tahun gitu. Jadi sudah lebih dari 6 bulan. Setelah 1 tahun berjalan, ternyata itu ada yang mendasari itu gitu. Ada stresor tersendiri yang sudah berjalan cukup lama sehingga manifestasinya atau bentuk reaksi yang munculnya adalah sakit perut itu tadi. Jadi beliaunya ini yakin kalau ada sesuatu penyakit yang berat yang mengganggu pencernaannya. Mungkin begitu Mbak Iko. Salah satu Oke. Nah, kasusnya. menariknya tadi kata dokter ternyata bisa beresiko seseorang menjadi apa? Panik buying apa namanya, Dok? Ya panik buying ya. Jadi Shopping, dia shopping dokter. shopping dokter. Jadi kita tuh jadi kayak berobat tapi ternyata nggak sembuh-sembuh di akarnya. Tapi kita kayak karena udah sebentar kali ya, Dok ya, kalaupun dikasih obat atau apapun itu. Tapi akarnya itu nggak selesai karena bukan itu ternyata akarnya gitu, bukan sakit perutnya tapi si gangguan somatiknya ini. Iya, Oke. betul. Dok, apa dok? Orang gangguan somatik itu berarti bisakah mengganggu aktivitas sehari-harinya? Kalau sudah namanya gangguan, sudah pasti mengganggu aktivitas sehari-hari, ya. Jadi kalau sudah gangguan itu sudah mengganggu fungsi peran, fungsi kognitif dan fungsi sosialnya gitu. Jadi kalau ketiga fungsi tadi sudah terganggu, berarti harus ke psikiater gitu. Atau mungkin mencoba untuk memberanikan diri konsultasi, ya memulai memulai pemeriksaan yang baru, nggak lagi ke UPD atau boleh UPD-nya sambil dilanjutkan gitu. Tapi coba deh beranikan diri untuk konsultasi ke psikolog atau psikiater gitu. Nanti akan ada assessment terkait hal itu. Sejak kapan, apa yang muncul lebih dulu nih gitu. Apakah memang ada stresornya atau memang ada riwayat pencetusnya gitu ya, mungkin ada loss of love object misalnya, kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang gitu, itu juga bisa kan dipendam gitu ya biasanya. Tidak diceritakan, kemudian lama-lama sakit kepalanya hebat atau sering gatal gitu ya. Tadi macam-macam ya, tadi gejala dan keluhannya itu tidak hanya melulu sakit perut gitu, tapi bisa bermacam-macam. Pokoknya keluhan fisik kemudian dihubungkan dengan adanya masalah dari psikisnya. Oke. Masih jarang banget dok. Kita coba masuk Q&A ya dok ya. Ini sudah ada yang mulai nanya. Ini dari ada Kak Surya Askom, dia nanya dok. Dok kalau depresi yang nggak diobati, apakah bisa juga ke gangguan somatik? Oke. Ini pertanyaannya bagus ya. Kalau depresi yang nggak diobati, apakah bisa juga masuk ke gangguan somatik? Of course bisa banget ya, karena semuanya diaturnya di otak ya, di pusat sistem saraf pusat kita. Jadi ada yang mengatur mood, juga ada yang mengatur bagaimana sistem pencernaan atau sistem sistem pernapasan macam-macam ya. Nah itu tuh semua ada kalau kita bilangnya locus minorus. Jadi ada kelemahannya masing-masing gitu. Ada yang sensitifnya tuh di mana gitu ya. Kalau sensitifnya itu ternyata ada di bagian pencernaan, berarti yang muncul pertama kali kan sakit perutnya gitu. Jadi tidak harus dalam bentuk itu saja, bisa, dan itu biasanya menetap selama lebih dari 6 bulan bahkan bertahun. Sifatnya kronis ya. Kalau kronis itu berarti ada sesuatu gitu, sudah diobati tapi muncul lagi bertahun-tahun. Kemudian depresi yang tidak diobati ini kalau tidak tertangani dengan baik, nggak harus diobati ya. Maksudnya depresi kan ada tahapan, ada levelnya, ada derajatnya ya. Derajatnya itu ada yang ringan, sedang, berat. Kalau misalnya ringan itu bisa kita kelola dengan datang ke psikolog, kemudian mencari mencari bagaimana kita mengelola mood kita dengan baik kan gitu. Nah, kalau yang ringan-ringan, insya Allah masih bisa ditangani tanpa obat ya. Kalau sudah sedang sampai berat dan sudah mengganggu 3 fungsi tadi, fungsi peran,
fungsi kognitif dan fungsi sosial berarti harus dibantu oleh psikiater gitu ya, karena sudah gejalanya semakin memberat. Kalau ini tidak ditangani, bisa saja muncul keluhan-keluhan fisik. Biasanya kalau depresi itu keluhan fisiknya biasanya nih itu badannya tuh pegel terus, nggak enak terus gitu ya. Udah tidurnya bisa dok, tapi itu bangun tidur badannya nggak segar. Nah itu biasanya sudah lama dirasakan dan itu perlu assessment, perlu pemeriksaan lebih lanjut. Gitu. Apakah memang ada depresinya atau tidak? Jadi kita belum bisa self diagnose dulu nih bahwa aku tuh depresi gitu. Berarti aku jangan-jangan ada somatik enggak juga gitu. Belum tentu itu lagi depresi gitu ya. Jadi perlu bantu profesional dulu. Iya, ini penting banget dok, karena zaman sekarang saya bener kadang tuh teman-teman saya juga kayak mendiagnosis dirinya sendiri, itu saya marahin dok, kayak nggak bisa, kita mau baca buku sebanyak apapun, baca artikel sebanyak apapun, emang diagnosisnya itu memang harus dari profesional. Jadi jangan mengakui, jangan merasa kita misalnya gangguan somatik tapi ternyata ke dokter aja nggak pernah gitu ya. Maksudnya kan itu kan bukan dari kita ya dok ya, harusnya dari dokternya langsung yang ngasih. Nah ini teman-teman penting ya, jangan diagnosis dirinya sendiri. Betul. Karena nanti teman-teman sendiri yang rugi ya. Oke. Kalau self assessment boleh mbak. Kalau self assessment aja boleh. Tapi bukan diagnosis. Nah itu dok, sekarang tuh karena informasi terlalu banyak, jadi orang itu sangat mudah sekali mendiagnosis dirinya sendiri. Nah itu yang saya disayangkan. Iya. Oke, dok, kita balik dulu ke somatik sebelum lanjut lagi ke pertanyaan. Oke, berarti teman-teman yang sudah merasa misalnya dalam sebulan sampai 6 bulan ada gejala seperti yang tadi disebutkan tidak sembuh-sembuh, harap segera langsung ke psikolog atau ke psikiater. Oke, kita anggap ke psikiater dok. Biasanya apa yang akan teman-teman dapatkan saat mereka melakukan terapi atau ke psikiater? Oke. Prosesnya biasanya tahapannya gimana? Prosesnya gimana ya? Oke. Tadi yang pertama saya tekankan dulu ya. Jadi bukan tidak hanya tidak sembuh-sembuh, tapi ada juga dasarnya gitu, bahwa sudah pemeriksaan ronsen, sudah pemeriksaan USG, sudah ada pemeriksaan penunjang yang lain dan hasilnya tuh normal gitu, nggak ada masalah gitu. Nah itu baru bisa kemungkinan kita kecurigaannya ada sesuatu hal yang mendasari itu kan gitu. Jadi memberanikan diri ke psikolog atau psikiater, yang pertama kalau psikiater itu akan mengapresiasi dulu gitu, mengapresiasi ya, karena sudah datang, sudah memberanikan diri itu luar biasa gitu ya. Akhirnya mau ada keberanian gitu untuk mencari tahu apakah memang ini adalah dari psikis murni atau memang dari fisik saya yang bermasalah dok. Jadi kita apresiasi dulu, terus kita nanti akan mencari tahu ini sumbernya dari mana, munculnya saat apa saja gitu, apakah ada yang mencetuskan. Setelah ada yang mencetuskan, lantas bagaimana tubuh ini bereaksi terhadap stresor tersebut gitu, apakah ada gejala-gejala yang memang mengganggu, misalnya susah tidur gitu ya, atau jadi nggak mau ketemu sama orang gitu, atau nafsu makannya menurun atau malah meningkat gitu ya. Jadi ada keluhan-keluhan atau gejala dan tanda dari gangguan-gangguan fungsi tadi ya. Jadi yang tidak fungsi itu kita cari tahu dulu, benar-benar kita kolaborasikan, kita asosiasikan, kita hubungkan apakah memang ini murni dari fisik atau ini ada psikisnya nih. Kalau ada psikisnya ternyata ada depresinya atau ada cemasnya, kita akan bantu untuk assessment terlebih dahulu derajat keparahannya atau tingkat keparahannya itu sejauh mana. Apakah masih bisa kita CBT atau cognitive behavior therapy, atau kita bisa bantu dengan obat gitu. Kalau kita bantu dengan obat, biasanya kita akan mulai dengan dosis terkecil ya. Itu dosis obatnya antidepresan atau antidepresan gitu ya. Itu obat ini yang menentukan psikiater gitu. Kalau seumpamanya pasiennya itu tidak berkenan, saya nggak mau dok diobatin, saya kan nggak sakit jiwa gitu ya, karena memang stigmatize masih ya, jadi stigma itu masih melekat gitu bahwa pencitraan itu nggak baik, padahal enggak. Jadi psikiater itu justru akan membantu Anda semua atas
kita gitu untuk memiliki fungsi yang lebih baik, untuk mengembalikan fungsi seperti sedia kala gitu. Jadi jangan khawatir untuk memberanikan diri datang ke psikiater gitu. Walaupun stigmanya begitu, tapi kita coba deh, kita kulik. Oh ternyata misalnya udah datang ke psikiater, oh ternyata aku nggak ada gangguan psikiatri gitu. Oh ya udah berarti kan lebih tenang dong. Berarti aku murni nih fisik aja misalnya. Gitu. Tapi kalau ternyata ada psikis yang mendasari itu dan sudah bertemu dengan psikiater itu sudah langkah yang tepat gitu. Nanti akan kita diskusikan apakah perlu obat atau enggak. Kalaupun perlu obat, nanti kita akan memulai dengan dosis terkecil. Misalnya seperti itu gitu. Nanti si pasien itu akan merasakan perbedaannya. Kalau datang ke psikiater, setelah itu minum obat, lalu merasakan ada perbedaan kalau aku nggak minum obat ini atau nggak datang ke psikiater gitu. Akan ada perbedaan gitu. Jadi ada yang membedakan datang ke psikiater sama dokter penyakit dalam. Itu karena teknik pemeriksaannya juga berbeda. Ya, Iya. Ya, itu teman-teman gambarannya, semoga teman-teman bisa menangkap dan jangan takut. Memang betul, saya sukanya gitu dok. Pernah ada psikiater, dokter Jusni bilang ke saya, kenapa sih kalau orang dengan misalnya ke dokter jiwa kan ada yang bilangnya kalau diagnosis A akan keturunan kan gitu ya dok ya, kalau sempat ada keturunan gangguan jiwa nanti akan keturunan genetik gitu. Sama kayak diabetes juga gitu keturunan, tapi orang bisa kok tetap berhubungan sosial dengan baik gitu. Sama kayak misalnya orang ada hipertensi, kenapa nggak dijauhi? Tapi kalau orang punya riwayat, mungkin dulu kakeknya ada gangguan jiwa, kenapa kita dimusuhin, dijauhin? Itu sih yang kadang kita masih, stigma kita ya dok ya, masih itu. Oke. Belum open minded ya. Gitu. Nah teman-teman semoga yang nonton hari ini ya terbuka lebih lagi, kita belajar inilah menerima setiap kekurangan orang. Ya, oke. Dok, pertanyaan terakhir kali ya. Ini udah mau berbuka ntar lagi nih. Jadi dari ada Kak Rohani _ Deprianti. Tadi kan Kak Rohani itu bilang semua gejala-gejala yang gangguan fisik tadi itu Kak Rohani ngerasain bahkan sampai tidak bisa bernafas. Mungkin sekali ya dok rasanya. Nah ini tambahkan juga nih. Hani juga pernah kalau lagi banyak pikiran sampai nggak bisa gerak sama sekali, hanya air mata yang keluar. Nah, apakah ini gangguan lain? Apa gangguan somatik dok biasanya? Sudah berapa lama Hani seperti ini gitu. Oke, kan nanti disebut gangguan kalau minimal sudah 6 bulan, jadi sudah kronis ya, sudah berusaha dulu bener nggak ini ternyata nggak bisa gerak, itu udah ke dokter saraf belum, nah udah dicek apa saja dengan dokter saraf gitu. Terus kalau sudah diperiksa dan ternyata hasilnya normal, nggak ada masalah, berarti perlu bantuan untuk assessment lebih lanjut ke psikiater atau psikolog gitu. Jadi nanti kalau ke psikolog itu akan dibantu assessment. Kalau gejalanya masih ringan atau sedang, itu masih bisa dibantu dengan psikolog. Ya, akan diarahkan. Tapi kalau sudah memberat gejalanya itu ke psikiater. Kalau psikiater itu bisa dari ringan sampai berat gitu. Jadi bisa komprehensif gitu ya. Jadi tergantung ya Mbak Hani, kalau memang ternyata sudah lama gitu ya, sudah lebih dari 6 bulan, sudah dokter shopping, udah ke dokter saraf A, dokter saraf B, dokter tulang, bahkan terus ke dokter penyakit dalam gitu ya, udah kemana-mana, sudah diberikan analgesik, biasanya pereda nyeri ya, dan hanya reda sebentar, terus nanti kambuh lagi. Nah ini yang perlu ditelusuri, dari mana nih gitu ya, apakah memang ini somatik dari psikisnya atau dari fisiknya murni gitu. Jadi harus dicari tahu betul-betul gitu. Pokoknya kalau gangguan somatik atau gangguan somatoform itu sudah ada buktinya gitu, bahwa dari hasil pemeriksaan penunjang itu normal, nggak ada masalah gitu. Oke, kuncinya di situ ya dok ya. Kalau sudah melakukan pemeriksaan tetap normal, tapi kita masih ngerasa keluhannya tetap ada. Oke. Boleh satu pertanyaan terakhir dok, baru masuk boleh? Oke, boleh. Ini dok dari Iga Fiska. Saya mengalami semua gejala yang dokter sebutkan. Diagnosisnya mengarah ke bipolar. Saya sempat stop obat 1 minggu. Apakah ini berpengaruh dengan keluhan fisik dok? Ada keluhan fisiknya nggak dari Mbak yang tadi? Mbak siapa namanya? Mbak atau Mas? Iga Fiska. Hah?
Mbak Coba Fiska, namanya Mbak Fiska. Mbak Fiska. Mbak Krista. Oh, nggak kelihatan. Enggak kelihatan. Dia ada di kolom Q&A. Ini oh ada dok, katanya ada keluhan fisik. Iya, kata dia ada itu. Oke, gitu. Ada keluhan fisik, terus udah berangsur lama. Jadi kalaupun memang sudah lama ya, katakanlah sudah 8 bulan atau lebih, minimal kan 6 bulan. Itu sudah lama dan memang sifatnya kronis selalu muncul, itu bisa saja gangguan somatiknya muncul dari gangguan bipolar. Kalau memang sudah tegak diagnosisnya gangguan bipolar gitu. Tapi ini juga ya harus berhati-hati juga ya kalau memang ternyata ada diagnosis itu gitu. Belum tentu diagnosis itu akan tegak selamanya gitu. Diagnosisnya bipolar terus enggak juga. Belum tentu tegak begitu. Bahkan bisa setelah pertemuan beberapa kali itu baru bisa tegak. Bahkan ada yang bertahun-tahun. Jadi masih untuk awal-awal itu kita harus hati-hati dulu gitu. Jangan, dokter memang boleh memberikan diagnosis kerja, psikiater boleh memberikan diagnosis kerja, tapi jangan terus kita telan bulat-bulat bahwa itu adalah diagnosis aku dan itu adalah vonis gitu, vonis titik aja udah nggak bisa diganti, nggak bisa, itu masih bisa berubah. Bahkan kalau misalnya sudah lebih baik, itu akan ini apa namanya, akan berkurang gitu kan, dilihat dari gejalanya, dari fungsinya tadi, fungsi peran, fungsi sosial, fungsi kognitif. Kalau tiga-tiganya ternyata sudah kembali seperti semula, diagnosis itu akan dikatakan apa namanya, remisi atau sudah baik gitu, sudah sembuh gitu. Itu juga bisa. Jadi masih bisa berubah gitu ya. Episodenya juga beda-beda gitu. Tadi sampai mana? Oh itu ya, ada somatiknya. Oh bisa aja. Jadi gangguan somatik itu bisa kemana-mana. Nggak cuma bipolar aja ya, bukan nggak cuma gangguan moodnya aja, gangguan psikotik juga bisa ya. Jadi bisa tergantung. Pokoknya kalau sudah buktinya tidak ada, artinya hasilnya normal, nah itu kemungkinan gitu. Oke. Semangat ya Kak Fiska, kayak kata dokter Vindi tadi, diagnosis yang diberikan itu tidak akan seumur hidup juga bareng kita, itu bisa berubah, ada kemungkinan bisa berubah. Oke. Duh, dok terakhir nih, ini janji terakhir teman-teman nih terakhir ya. Dokter Wiki mau buka puasa nih. Dari Kak Armando, berarti dok kalau udah bipolar terus ada gejala fisik itu berarti dari bipolarnya ya dok, bukan dari gangguan somatiknya. Gini ya, gangguan somatik itu adalah keluhan fisik ya. Gangguan somatik itu keluhan fisik yang tidak ada bukti dari medis yang mendasari itu bahwa memang sakit gitu loh, sakit. Jadi kalau hasilnya normal, terus dia keluhan fisiknya itu bertahan sampai lebih dari 6 bulan atau lebih dari 1 tahun gitu ya, sudah kronis, kemudian sudah diobati dengan berbagai macam terapi obat gitu dan belum membaik dengan sempurna, terus ada yang mendasari psikisnya, kemungkinan itu gangguan somatik. Yang mendasari kalau misalnya keluhan fisiknya ini muncul setelah ada gangguan bipolar, bisa jadi itu adalah komorbid namanya. Jadi apa namanya, iya berbarengan gitu, bisa aja berbarengan gitu. Ada keluhannya, aku tuh udah bipolar dok gitu, udah tegak karena aku bipolarnya udah lama, tapi aku sudah stabil misalkan. Tapi ada keluhan-keluhan nih, misalnya aku sering sakit perut ya dok gitu, aku sering sakit kepala ya dok gitu, aku sering sakit apa namanya, pundaknya atau pegel-pegel gitu. Terus udah, nanti psikiater akan bertanya, sudah periksa kemana saja? Biasanya kan kalau apa namanya, biasanya kalau udah sakit fisik itu terbersit, kita kan nggak mungkin ke psikiater dulu ya. Biasanya kalau sakit kepala, sakit dada, apalagi sesak gitu ya, biasanya kan dokter umum, dokter penyakit dalam, tergantung sakitnya apa gitu ya. Nah nanti setelah diperiksa, kemudian diobati, diberi apa namanya, diperiksa dengan pemeriksaan penunjang, entah ronsen, entah USG, entah apa namanya, apa itu namanya mbak, yang apa dok? Yang melihat gaster aku lupa sampai hilang ingatan. Ya pokoknya kalau ada pemeriksaan penunjang yang lain hasilnya normal,
kemungkinan gangguan somatoformik atau gangguan somatisasi gitu. Gangguan somatisasi ini ternyata bisa berbarengan dengan bipolar gitu. Oke, ini kata Kak Armannya, oh ala bisa barengan ya dok. Oke, banyak yang bilang nih makasih dokter, Kak Vita juga Bapak bilang. semangat ya. Oke, dok. Terakhir dari dokter ini, terakhir dari dokter sebagai penutup ya teman-teman. Dokter saya yakin selama dokter berpraktek pasti banyak menemukan teman-teman kita dengan gangguan somatik. Mungkin usianya juga agak mengagetkan, mungkin ada yang muda gitu Iya, ya, ada yang mungkin sudah dari SD udah ada. seperti berkecukupan hidupnya, tapi masih tetap terkena gangguan somatik. Nah, apa sih dok yang bisa dokter sampaikan supaya ini juga menjadi pengingat untuk teman-teman mungkin yang lagi struggle, bingung, atau teman-teman yang lagi memang banyak masalah akhir-akhir ini dok? Silahkan dok. Oke, terima kasih Mbak Iko ya. Memang ini sangat penting. Kebetulan ini juga saya ambil sebagai referat 2 saya waktu saya ambil sekolah spesialis kemarin. Karena saya ambilnya di remaja gitu. Jadi profil remaja ini sangat sangat mengerikan, bukan mengerikan, membutuhkan sekali gitu ya. Karena sering sekali mereka itu minum obat pereda nyeri, sakit kepala gitu. Apa sih, nggak boleh sebut merek, Nggak boleh. pokoknya pereda nyeri ya, paracetamol gitu ya, paracetamol sama antacid. Nah itu paling sering gitu. Dalam rangka apa sih kok sering ke UKS? Ternyata setelah banyak diteliti itu ya keluhannya itu yang mendasari sebenarnya bukan karena psikisnya, bukan karena fisiknya gitu, karena sudah di sudah di pemeriksaan kolonoskopi. Iya. Gitu. Terus pemeriksaan pemeriksaan ronsen dan lain-lain itu hasilnya normal dok gitu, saya tuh nggak ada masalah gitu. Ternyata tapi sering ke UKS gitu, sebentar-sebentar sakit kepala hampir setiap hari, padahal masih bukan kelas 3 SMA gitu. Kalau kelas 3 SMA tuh kan kita mungkin masih berpikiran oh ya mungkin karena menjelang UAS gitu ya, karena untuk PTN gitu ya, boleh lah karena sebanyak belajar gitu. Tapi kalau untuk kelas 1, kelas 2 gitu ya, atau masih SD itu tuh mereka sering miss gitu. Bahkan orang tua itu mengiranya ya karena ini tuh karena ini tuh sakit kepala biasa gitu, kecapean aja gitu. Ternyata setelah ditelusuri ada korban bullying di rumah, di sekolah gitu. Itu yang miss gitu loh. Jadi ditemuinya tuh setelah setahun, jadi sudah sering konsumsi paracetamol, antacid sirup gitu-gitu ya kalau untuk anak SD SMP gitu. Kalau SMA tuh kan mereka sudah membeli sendiri gitu, mereka sudah tahu aku paling dikasih paracetamol, jadi beli sendiri paracetamol, antacid dan lain sebagainya gitu. Jadi sangat disayangkan kalau kita kurang alert sama diri sendiri gitu ya. Terutama mungkin kalau di sini ada yang udah jadi orang tua gitu, coba diperhatikan kalau misalnya ada anak-anak di antara kita, nggak harus anak kita aja, tapi anak tetangga mungkin atau keponakan gitu, kok sering banget sih sakit kepala gitu, kok sering banget sih sakit perut, sering terus dia menolak misalnya ke suatu tempat, nggak mau aku ke situ lagi gitu, atau keluhannya itu misalnya di jam-jam tertentu atau di waktu-waktu tertentu gitu. Nah itu tuh harus dicari tahu apa yang mendasari itu gitu. Jangan sampai colongan gitu, udah sering minum antacid tapi nggak sembuh-sembuh, padahal kan akar masalahnya bukan karena lambungnya gitu, akar masalahnya karena ada trauma-trauma tersendiri gitu, mungkin ada bullying tadi gitu, atau ada masalah yang lain yang kita nggak tahu. Nah itu kita perlu mengajak atau memberikan motivasi atau mengedukasi lah, memberikan informasi, coba deh kamu ke psikiater gitu, atau kamu ke psikolog gitu, kalau kamu berani mau coba gitu. Nah jadi supaya dicari tahu ini beneran lambungmu yang bermasalah, kepalamu yang bermasalah, atau memang ada masalah di dalam diri kamu yang kamu sendiri juga nggak tahu gitu. Sehingga ketemu dengan psikiater atau psikolog itu bisa sangat membantu menemukan akar masalahnya itu dari mana gitu. Oke, wah Dokter Windy ini tadi ya, nanti semoga teman-teman kita sama-sama membantu ya teman-teman, saling aware, saling toleransi, saling peduli. Intinya peduli sih ya dok ya, kalau ada di sekitar kita yang kita lihat kayaknya butuh, kita bisa minimal kasih dia masukan lah atau dengarkan dia cerita. Oke deh. Oke dok, kalau teman-teman mau konsultasi baik offline yang mau ke Jogja atau online bisanya kemana aja dok? Monggo.
Ya, terima kasih Mbak Ivo, terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Ini sebenarnya juga kita dalam sesi belajar bersama. Jadi sekali lagi kalau memang dirasa masih ada stigma di lingkungan kita gitu, coba deh memberanikan diri, sekedar bertemu saja. Nah, jadi nanti dipastikan apakah memang ada masalah atau ada yang mendasari keluhan somatik aku atau kalau keluhan fisik aku gitu. Mungkin itu pesannya, semoga kita semua sehat jiwa raga, apalagi berpuasa ya. Kalau Iya, berpuasa kan betul. banyak yang ditahan ya, nggak emosi ditahan Bu, gitu. Jadi sebenarnya puasa ini membawa kebaikan juga buat kesehatan fisik kita, buat kesehatan mental kita. Itu Mbak Ivo membawa bisnis buat semua ya. Oke, teman-teman jangan lupa bisa follow Instagram Dokter Windy @dokter.windy, atau kalau yang mau ke Jogja bisa tadi ke Rumah Sakit Ahmad Dahlan, PKU Muhammadiyah, praktek pribadinya, atau bisa simpan link di Instagram Dokter Windy, ada link konsultasi online di Yesdoc bersama Dokter Windy. Oke deh Dokter Windy, selamat berbuka sebentar lagi, teman-teman juga yang berpuasa selamat berbuka. Terima kasih di episode praktek yang spesial ini kita sudah lancar live IG-nya. Semoga nanti kedepannya lancar. Oke, Dokter Windy. Makasih banyak ya dok. Salam sama keluarga di Jogja sana. Teman-teman, selamat sore semuanya. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih.